kita nyusun satu konsepsi yang kita namakan sebagai Manifesto Pendidikan. Sebagai jalan keluar atas persoalan-persoalan di dalam dunia pendidikan, uang kuliah tunggal yang sejak awal penerapan kebijakan UKT ini kan udah kita tolak secara organisasional di LMIND, dan kita melakukan aksi yang sangat luar biasa. Tapi isu yang berkembang di luar sana supaya beberapa subsidi itu untuk dihilangkan. Padahal kan kita tahu bersama negara ini dibangun untuk kepentingan semua kan. Kita tidak mau menjadikan 2 Mei ini, Hardiknas ini hanya sebagai momentum saja. Pemirsa setia Gema Pos, hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang setiap tahunnya kita peringati sebagai hari untuk evaluasi, hari untuk melihat kembali bagaimana sistem pendidikan kita di Indonesia, apakah sudah betul, apakah perlu ada yang diperbaiki, atau kemudian mungkin perlu menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di sistem pendidikan kita. Nah, hari ini kita sudah bersama Bung Asrul, Muhammad Asrul, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Kita akan diskusi terkait dengan persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Indonesia dan krusial yang harus segera diselesaikan itu apa. Nah, ini kita langsung diskusinya sama mahasiswa. Halo, Bung Asrul. Halo, Bung. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita beberapa kali diskusi di sini dan lumayan respon teman-teman ketika dengerin apa yang Bung sampaikan. Terakhir kemarin kita diskusi dan Bung nyentil soal LMIND punya yang namanya Manifesto Pendidikan. Betul. Dan kebetulan hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Mungkin bisa berkaca dulu Bung ya, dari situasi pendidikan kita hari ini. Memang beberapa bulan belakangan ini, udah sekitaran 7-8 bulan kira-kira, LMIND melakukan pertemuan nasional pasca hari lahir kita yang ke-24 tahun kemarin. Terus kita nyusun satu konsepsi yang kita namakan sebagai Manifesto Pendidikan. Sebenarnya Manifesto Pendidikan ini sebagai jalan keluar atas persoalan-persoalan di dalam dunia pendidikan yang kita nilai ini menjadi hal yang mendasar, yang krusial, yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan juga tentunya kita sebagai organisasi mahasiswa harus punya kontribusi dalam menyampaikan aspirasi kita terhadap persoalan-persoalan dunia pendidikan. Manifesto inilah sebagai jalan keluar yang kami konsepkan, itu kita mengevaluasi perjalanan sistem pendidikan kita, mulai dari regulasi, terus bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dari setiap era kepemimpinan dari masa ke masa sejak Indonesia sebelum kolonial, kemudian kolonial, pasca kolonial, orde lama, sampai dengan era sekarang. Dari regulasi kebijakan itu kita menyusun kira-kira jalan keluar ataupun persoalan-persoalan mendasar dari dunia pendidikan apa saja, terus bagaimana jalan keluarnya. Dan inilah menjadi cita-cita perjuangan kita ke depannya. Sebenarnya ini kita tawarkan dalam momentum pemilihan presiden, ya, karena kita melihat Pilpres kemarin ya pertarungannya cukup menyita perhatian publik, dan kita ingin mengisi ruang narasi, ruang gagasan yang menurut kami agak sangat kurang untuk dalam dunia perdebatannya kan. Nah, kita lihat hanya ini perdebatan yang sangat kuantitatif. Kita ingin mengisi hal-hal yang lebih kualitatif, maka kita melahirkan satu konsepsi Manifesto Pendidikan. Dan ini menjadi perjuangan kita, perjuangan kami di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Kalau LMIND sendiri melihat Bung, situasi pendidikan kita hari ini yang sedang berjalan nih, itu menurut analisa dari teman-teman LMIND kan dulu sebelum kolonial, terus kemudian masa awal kemerdekaan sampai kemudian hari ini, lebih cocok yang mana kira-kira kalau menurut Bung melihatnya? Memang setiap masa itu punya karakteristik ya, sistem pendidikannya, punya kelebihan dan tentunya juga punya kekurangan-kekurangan. Sekarang kan
kita udah masuk era yang perkembangannya sangat-sangat signifikan ya, baik secara teknologi, sains ya. Dan ini perlu untuk dikombinasikan, sekaligus juga kita bisa melihat kemajuan negara-negara lain, khususnya negara-negara maju seperti Cina, seperti Jepang, Korea, atau tetangga kita yang paling dekat Singapura lah. Yang kalau kita analisa dunia pendidikan mereka, sektor pendidikannya cukup maju ya, sangat maju. Dan sekarang kalau kita pertanyaan Bung, misalnya kita melihat sistem mana sih yang cocok ya, apakah kita kembali ke Orde Lama kah, atau kita kembali ke era Orde Baru kah, atau ada yang baru reformasi dan sebagainya. Baru ini kan sangat banyak ya kebijakan-kebijakan Pak Nadiem ya, tapi yang menjadi titik berat kita melihat itu adalah soal apa yang menjadi persoalan dunia pendidikan hari ini. Karena itu yang perlu kita hadirkan di publik sebenarnya untuk mengisi narasi-narasi yang kosong ini terhadap pendidikan. Kita tidak mau menjadikan 2 Mei ini, Hardiknas ini hanya sebagai momentum saja, tetapi bagaimana melahirkan gagasan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dunia pendidikan kita. Yang kita rancang itu dalam manifesto pendidikan tadi. Pertama itu adalah persoalan akses pendidikan, Bu. Soal akses pendidikan. Akses pendidikan ini kan salah satunya menyangkut soal biaya pendidikan. Ini kan data BPS sudah sejak 2 tahun lalu udah mengeluarkan bahwa kenaikan biaya pendidikan itu tiap tahunnya juga sudah luar biasa itu. 10-15% mengalami kenaikan biaya pendidikan. Beberapa teman-teman kemarin juga demo soal UKT juga. Iya, soal uang kuliah tunggal. Yang sejak awal penerapan kebijakan UKT ini kan udah kita tolak secara organisasional di LMINDI, dan kita melakukan aksi yang sangat luar biasa. Tapi ya aspirasi itu nggak diterima, justru diberlakukan. Dan sekarang kita lihat dampaknya seperti apa. Dan biaya pendidikan ini menjadi persoalan yang paling mendasar sebenarnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah, baik pemerintah yang hari ini maupun yang akan datang. Karena kita melihat bahwa, coba cek Bu, banyak anak sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya dari SMP ke SMA, terus dari SMA ke perguruan tinggi, salah satunya soal biaya pendidikan. Banyak angka putus sekolah, ya, entah di tingkatan sekolah menengah atas maupun di perguruan tinggi, itu disebabkan oleh biaya pendidikan. Apalagi kayak sekarang misalnya konsentrasi belajar mahasiswa itu kan juga sangat terganggu karena mereka memilih jalan kuliah sambil kerja. Karena biaya pendidikan ini Merdeka Belajar itu iya, ya, kebijakan itu. Kebijakan Merdeka Belajar sih ya juga masuk sebagai bagian dari situ kan. Tapi kan perlu ada kritik untuk di situ. Persoalannya adalah sampai hari ini kan belum diseriusin oleh pemerintah bagaimana bisa menaikkan biaya pendidikan. Apalagi waktu pandemi COVID-19 kita merasakan sekali tenaga dokter kita sangat kurang. Tenaga kesehatan kita banyak yang meninggal, meskipun kita surplus misalkan soal perawat dan sebagainya, tapi kan fasilitas rumah sakit kita apa semuanya itu tidak memadai kan, tidak memadai. Kenapa angka dokter kita itu sangat minim, Bu? Persoalannya adalah soal biaya orang masuk ke dokteran itu, biaya yang sangat mahal, Pak. Mahal sekali. Sangat mahal, dan itu di luar jangkauan kelas menengah ke bawah tuh. Kita nggak mampu kalau kan untuk kuliah kedokteran ya. Dan negara nggak hadir untuk memberikan subsidi di situ. Dulu kita pernah di LMIND itu mendorong kebijakan soal bagaimana pemerintah daerah itu bisa mensubsidi biaya pendidikan. Itu berhasil di Sumatera Selatan, terus di Sulawesi Selatan juga. Dengan menggunakan APBD, mereka mensubsidi kalau nggak salah 2 semester atau 2 dan 4 semester. Jadi siapapun yang punya KTP atau warga yang tinggal di Sulawesi Selatan, Sumsel itu, mereka digratiskan biaya semesternya selama 4 semester, karena itu dari APBD. Mampu APBD ya biaya ini tuh ya? Tergantung masing-masing daerah kan. Tergantung masing-masing daerah. Apalagi kalau misalkan APBN yang alokasi anggaran pendidikannya cukup tinggi sebesar 20% itu, kalau bisa mampu menekan ya atau bisa mensubsidi biaya-biaya pendidikan di jurusan tertentu yang hari ini kita mengalami kekurangan, sama melihat dengan seiring perkembangan teknologi, sains dan sebagainya ini mampu untuk bisa memberikan subsidi biaya pendidikan, itu menurutku bisa membuka ruang yang sangat cukup besar. Jadi ya. belum
nggak mesti harus semua dulu, tapi dimulai dulu Iya, kayak misal anak-anak jurusan pengemudi komputer, teknologi iya, informasi, betul, sains, kesehatan, matematis, kesehatan, gitu ya. kedokteran khususnya, atau farmasi, ya kan? Farmasi, keperawatan. Ya, apa yang dibutuhkan oleh negara ini kan bisa dimulai dengan menata dunia pendidikannya. Tapi Itulah yang dilakukan kewajibannya mahasiswa. adalah cuman pendidikan dasar aja, Bung. Pendidikan dasar kita sekarang kan Berarti SMP sampai SMP 9 tahun. 12 tahun bukannya? Ini 3 tahun belakangan ini 12 tahun, tapi ada juga beberapa daerah yang belum bisa mensubsidi ke 12 tahun kan. Nah, di manifesto pendidikan itu kita dorong lebih maju lagi Oke. bahwa negara harus bisa menggratiskan biaya pendidikan selama 4 semester. Sampai Biaya kuliah 4 ya. semester. Iya, kuliah sampai 4 semester. Kenapa kita mendorong ini? Karena dalam asumsi kita dan dalam analisis kita melihat bahwa semester 5, 6, 7, 8 itu ya, karena semester 1 sampai 4 ini kan masa-masa mereka mengenal diri, berinteraksi ya, mengenal banyak hal di kampus, dunia kampus seperti apa, dunia berorganisasi seperti apa. Ketika itu udah mengenal diri, semester 5, 6, kalaupun mereka harus negara tidak mensubsidi itu dan mereka membiayai sendiri, ya, mereka udah bisa untuk kerja-kerja sampingan. Karena pasti udah memiliki basic keilmuannya udah ada 4 semester, ya kan? Terus sudah punya pengalaman, berinteraksi dan sebagainya yang dibutuhkan oleh dunia kerja juga. Jadi membuka peluang dulu ya. Membuka peluang dulu. Oke. Itulah yang diterapkan oleh negara-negara maju, bahwa negara nggak melepaskan tanggung jawabnya untuk mensubsidi. Nanti biaya nggak pendidikan. keenakan masyarakatnya kalau begitu. Kita kan biasa kalau misal kita kasih subsidi, kasih beasiswa, itu membuat mereka menjadi manja. Enggak lah. Manja itu cuma asumsi kelompok-kelompok tertentu saja yang tidak menghendaki bahwa subsidi itu dinilai sangat negatif. Apalagi misalkan baru-baru ini kan udah banyak isu yang berkembang di luar sana supaya beberapa subsidi itu untuk dihilangkan. Padahal kan kita tahu bersama negara ini dibangun untuk kepentingan semua kan. Kalau itu dihilangkan atau dinegasikan, ini kan sangat ya, ini kekuasaan untuk kepentingan siapa sih? Kalau bukan untuk kepentingan rakyat, ya kan? Dan rakyat butuh pinter nih kan. Oh iya, narasi kita kan narasi negara lewat pemerintah, ya kan? Narasi semua orang menarasikan bagaimana kita menuju Indonesia emas 2045, 100 tahun Indonesia. Bagaimana kita menuju Indonesia maju. Padahal hal yang mendasar soal pendidikan ini itu kita luput dari perhatian. Seharusnya ini yang menjadi perhatian kita gitu kan. Ini yang menjadi fokus perhatian kita. Kita harus contoh bagaimana Cina dulu sejak tahun 1980 misalnya menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim mereka, membangun pendidikan mereka, kemudian bagaimana membangun kualitas hidup masyarakatnya. Dan hari ini kita lihat Cina seperti apa majunya, ya kan? Cina sangat-sangat luar biasa. Di Indonesia persoalan kemiskinan ini kan, waduh, sejak dulu sampai sekarang masih lingkaran hitam ya. Kayak lingkaran hitam atau seperti istilahnya itu luka yang terus menganga itu, yang nggak bisa ditutupi, nggak bisa diobatin itu. Miskin ya kan, nggak bisa mengakses pendidikan karena kesehatan nggak bisa, akses nggak bisa, kemudian akhirnya aktivitas kehidupannya balik lagi begitu terulang ya. Atau nggak usah lah hal yang mendasar soal problem stunting, orang ngomong A, B, C, D, udah persoalannya soal miskin, soal kemiskinan ya. Iya, nggak mampu beliin makanan bergizi dan sebagainya misalnya. Kalaupun nanti misalnya diterapkan soal program makan siang gratis, oke, nggak jadi soal. Tapi itu apakah bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan itu? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Butuh langkah-langkah strategis yang harus disiapin, dan kita berharap bahwa kekuasaan negara hari ini tidak melupakan soal perbaikan di sektor pendidikan. Tapi soal gini Bung, soal bagaimana kemudian pendidikan ini terintegrasi dengan dunia kerja. Kita setuju, itu nggak jadi soal. Memang orientasi sekarang itu, ya kan?
Orientasinya seperti, coba kita keliling aja lah di kampus-kampus dan sebagainya. Orientasi Gen Z, milenial Gen Z itu pasti orientasinya udah orientasi lapangan kerja. Tapi kan kita tidak bisa meliberalkan seperti itu juga, ya kan? Hal-hal yang prinsipil di dalam dunia pendidikan itu ya harus kita pertahankan karena filosofi berbangsa bernegara kita juga ada di situ itu, ya kan? Bagaimana tujuan bernegara ini mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan orientasi ya semata-mata untuk dunia kerja, tapi itu nggak bisa juga kita kesampingkan atau negasikan karena memang orang akan berbenturan dengan kehidupannya gitu kan, orang akan berbenturan kehidupannya dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya ya misalkan dengan bekerja yang bisa menafkahi dan sebagainya kan. Nah, cuma kan perlu kita lihat atau perlu kita evaluasi adalah bagaimana menyiapkan menuju ke sana itu. Iya, dengan adanya perspektif itu kan akhirnya menguat bahwa kemudian pendidikan tinggi sekolah itu kan banyak akhirnya berperspektif bahwa untuk mencari pekerjaan aja di dunia kerja kan juga begitu. Seleksi mereka pakai IPK, pakai kemudian kau lulusan mana kan gitu, pengalamannya pengalaman bekerja berapa tahun ya. Begitu. Jadi akhirnya perspektif masyarakat ketika bicara soal pendidikan tidak sepenuhnya mungkin tahu juga soal bagaimana pendidikan ini memang untuk mencerdaskan, bukan? Iya, tahu pendidikan yang bisa memanusiakan manusia kan. Semuanya berorientasi pada soal lapangan kerja. Tapi coba kita lihat data sekarang ini, Bu. Jumlah lulusan sarjana di Indonesia itu kan paling banyak memproduksi pengangguran. Lulusan sarjana kita di Indonesia ini, artinya kan antara dunia pendidikan dengan lapangan pekerjaan ini belum terintegrasi sepenuhnya. Tapi soal konsepsi bagaimana pendidikan yang memanusiakan manusia itu secara filosofis itu harus tetap dihadirkan. Janganlah semata-mata pendidikan itu diprioritaskan untuk lapangan pekerjaan. Meskipun itu nggak bisa dinafikan karena pasti akan berbenturan dengan kehidupan kita sehari-hari lah. Bagaimana bisa mencukupi kebutuhan ekonomi, ya kan? Iya betul. Iya nggak? Okay. Tapi memang pendidikan itu sekarang banyak sarjana yang pengangguran, yang tidak terakomodir dalam dunia kerja. Karena kita lihat juga sekarang itu kan mahasiswa misalkan semester 5, 6 mau kerja praktek atau mau ya semacam praktek itu sangat susah mencari lokasinya kan. Tempatnya di mana kan sangat susah mereka itu. Ya kan? Masih karena itu terintegrasi ya. Karena itu sebagai ruang mereka untuk belajar awal mengenal dunia kerja kan. Kayak kerja praktik itu kan dan sebagainya. Nah, di dalam manifesto pendidikan itu kita dorong salah satu poin agar badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah membuka ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk melakukan kerja praktek di tempat BUMN, BUMD. Kenapa kita nggak membukakan ruang? Apalagi setelah dia misalkan KP di situ, ada penerimaan lapangan pekerjaan, dia langsung bisa kerja di situ. Itu sangat luar biasa. Apalagi BUMN plat-plat merah itu kan banyak sekali. Ini udah sempat juga kita usulkan juga kayak mentor investasi kemana-mana. Ketika kita ketemu dan sebagainya, ya BUMN jangan alpa dong, BUMD jangan alpa dong. Ini kan bagian dari bagaimana kita mendorong kualitas masyarakat Indonesia kan, dan itu akan berhubungan dengan kualitas hidupnya ke depan. Kalau ini nggak diperhatikan secara utuh, Bung, secara menyeluruh sejak dia masuk dan keluar ini seperti apa, saya agak pesimis melihat tagline Indonesia Emas 2045 ya kan. Apalagi sekarang tantangannya adalah bonus demografi kan. Usia produktif kita sangat besar. Dan persoalan pengangguran ini mau diselesaikan seperti apa? Memang banyak kebijakan-kebijakan negara soal hilirisasi dan sebagainya kan. Hilirisasi ya coba dicek aja. Ya, persoalan pengangguran, apakah itu juga bagian dampak? Ada beberapa kawan bilang bahwa hari ini pendidikan itu mencetak kayak manusia jadi robot-robot. Apakah itu juga bagian efek dari istilahnya? Sistem pendidikan. Iya, sistemnya yang hari ini ada gitu. Ya emang awalnya kan soal basis ideologis dari pendidikan itu kan, orientasi pendidikan ini mau dikemanakan sih sekarang. Kita kan luput sekarang itu. Padahal sejak Orde Lama itu fondasi pendidikan kita itu sangat luar biasa kan.
bagaimana pendidikan yang memanusiakan manusia, pendidikan yang memerdekakan manusia, membebaskan manusia, sebagainya. Itu kan secara filosofis pendidikan itu kan hari ini orientasinya udah sangat dilupakan, dan sekarang orientasinya ya orientasi profit. Dunia pendidikan kita banyak yang bangun apa dan sebagainya kan, untuk apa, untuk profit, otonomi, apalagi kebijakan dengan otonomi kampus, ya kan, negara memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada kampus-kampus Jadi untuk ladang bangun korupsi juga. badan usaha. Ya, ladang korupsi salah satunya menjadi apa, embrio untuk korupsi kan. Itu sangat disayangkan. Apalagi kayak sekarang, dicek aja di Indonesia ini kan perguruan tinggi swastanya jauh lebih besar dibandingkan perguruan tinggi negeri kita. Kalau perbandingannya bukan 1:50, Bu. Perguruan tinggi negeri kita setahu saya ada sekitar 130-an. Swasta kita ribuan. 2.000-an lebih. Kalau saya tidak salah, itu perbandingan cukup besar, ya kan, antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Dan kuantitas swasta ini kan jauh lebih gede ya dibandingkan negeri, ya kan? Kuantitasnya jauh lebih gede dibandingkan negeri. Dan juga yang harus dilihat adalah soal apa ya? Soal kalau di kampus itu kan ada sistem akreditasi perbandingan antara tenaga, dosen, nama mahasiswa, lulusan, nama yang baru masuk berapa, itu kan dihitung ya untuk meningkatkan proses akreditasi. Dan sekarang kan standarisasi seperti itu juga secara praktisnya perlu ini, karena kita lihat sekarang banyak persoalan di perguruan tinggi swasta itu kan, ada soal yayasan apa, akhirnya mengorbankan mahasiswa. Tapi soal pengangguran tadi memang itu yang harus dijawab ya. Apalagi kita ini soal bonus demografi ini, mengelola SDM kita yang cukup besar ini, membukakan ruang seluas-luasnya supaya mereka bisa mendapatkan kualitas hidup dengan pekerjaan yang layak, itu yang harus dibahas. Tapi realnya hari ini adalah sistem kita begitu. Ya emang ya. Terus harusnya gimana? Ya kita harus kembalikan soal orientasi pendidikan kita. Tapi kita tidak menegasikan soal bagaimana ruang lapangan pekerjaan buat prosesnya kan juga apa ya, kalau kata kan, waktu itu di awal-awal kan harus kita coba sistem yang memang hari ini bisa terintegrasi dengan dunia kerja, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, gitu-gitu. Betul. Nah, tapi persoalan yang Bung sampaikan masih ada gitu. Ternyata dalam konteks kebijakan yang sudah dijalankan ini beberapa tahun ini, Merdeka Soalnya Belajar. Kan salah satu kelemahan kita itu, Bung, ganti menteri, ganti kekuasaan itu ganti kebijakan. Ngevaluasi kebijakan sebelumnya untuk menyempurnakan kebijakan yang akan datang, itu menurutku perlu untuk dilakukan sih sebenarnya. Karena kebijakan kita ini, kurikulum pendidikan itu kan ganti terus. Kurikulumnya ganti? Iya kan, kurikulum pendidikan ganti terus. Evaluasinya gimana tuh? Terus hadirnya kurikulum yang baru ini juga tidak menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar di dalam dunia pendidikan kan. Iya kan? Ini kan soal kurikulum ini kan hal yang paling substantif menurutku dalam dunia pendidikan kita. Dan sekarang misalkan didorong lagi soal kebijakan apa itu? STEM. Sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam dunia pendidikan. Itu akan menjawab soal tantangan zaman ke depan. Iya kan? Tapi hal-hal yang mendasar soal biaya pendidikan atau soal tempat tinggal, biaya tempat tinggal buat mahasiswa. Kalau nggak infrastrukturnya. Infrastruktur mahasiswanya soal tempat tinggal. Kalau negara-negara Eropa kan udah selesai kayak gitu, Bu. Iya kan? Lah, karena peradabannya udah cukup maju dan proses demokratisasinya udah terjadi lama sekali. Tapi kan hal-hal yang mendasar soal biaya pendidikan, soal biaya tempat tinggal. Biaya tempat tinggal itu jangan salah, Bu. Itu yang paling membebani ekonomi masyarakat di Indonesia. Bayangin merantau ke kota. Keluarga misalkan punya anak 3. Tiga-tiganya ini kuliah di kota yang berbeda-beda. Bayangin gitu. Dia orang tuanya bayar SPP 3 orang. Bayar tempat tinggal 3 orang. Habis. Gimana untuk itu
mampu, misalnya orang tuanya punya penghasilan tiap bulan. Kalau punya penghasilan cuma 10 juta, 3 orang yang kuliah itu kan udah susah itu. Pinjamannya kemana-mana itu. Apalagi kayak sekarang misalnya kebijakan student loan yang minjam ke bank nanti selesai. Itu kan jadi problem semua sebenarnya. Nggak menyelesaikan hal yang Nanti yang bayarnya kita sampaikan waktu tadi. sudah Kerja apa dan sebagainya. Untuk dapat kerja. Sementara realnya yang aku sampaikan tadi, tingkat pengangguran sarjana ini juga tinggi. Sangat tinggi lah, pekerja nggak ada. Jadi beban baru nanti Jangan sudah beban. lulus malah punya utang. Punya utang. Dan itu kan udah dicoba beberapa negara seperti di Amerika, gagal juga kan kebijakan student loan itu kan. Makanya ini perlu untuk, sebenarnya kita nggak bisa melupakan filosofis pendidikan kita ya. Orde Lama itu sangat luar biasa, Bu. Ya, dalam menyelesaikan buta huruf pendidikan, buta huruf yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana menyekolahkan anak-anak Indonesia yang cukup mampu, karena kita mengalami proses ketertinggalan yang sangat-sangat sangat-sangat luar biasa. Disekolahin ke negara-negara maju Eropa, mana-mana dikirim, baliknya mereka punya basically keilmuan masing-masing yang mereka pelajarin, terus bagaimana itu didedikasikan untuk kemajuan bangsa dan negara ini, ya kan? Filosofis pendidikannya sangat luar biasa. Sekarang kan bergeser semua nih, bergeser semua. Negara lepas tanggung jawab, dunia pendidikan, orientasi pendidikannya udah pada profit, ya kan? Bukan lagi pada bagaimana memanusiakan manusia, mendorong manusia itu bisa merdeka lah, berpikir secara bebas dan sebagainya. Nah, ini yang perlu untuk dibenahi secara mendasar. Belum lagi kalau bicara soal kualitas tenaga didik. Kualitas tenaga didik, ya. Bagaimana nasib pekerja-pekerja honorer sekarang, ya, sangat luar biasa. Bayangkan aja digaji pekerja honorer digaji Per 3 bulan. per 3 bulan sekali, terus dia punya anak misalnya kuliah di salah satu kampus swasta, itu gimana cara membiayainya, iya kan? Ya, belum lagi cicilan motor atau belum punya tempat tinggal misalnya, ya. Untuk Ini kontrakan itu. aku tuh pernah baca soal sejarah Cina itu, Bu. Tahun 1980 mereka bisa menyelesaikan soal kemiskinan ekstrim. Terus bagaimana membangun dunia pendidikannya. Setelah dunia pendidikannya dibangun, bagaimana mendorong kualitas hidup masyarakatnya. Dan hari ini kita saksikan Cina seperti apa. Indonesia sejak merdeka udah bicara ini mengatasi, negara ini hadir untuk bisa mengatasi kemiskinan, ya kan? Bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran. Tapi kan angka kemiskinan ini, Jepang juga melakukan itu waktu setelah kalah perang Iya. dunia kedua, guru sama tenaga kesehatan dia. malah ininya nanya sisa tenaga guru kita berapa gitu, bukan berapa sisa militer, iya kan? Militer yang hidup, yang lainnya. Ya. Karena memang pendidikan ini jadi sarana untuk membangun bangsa ini. Dan itu sebenarnya tiap momentum politik, pilpres, ini ke depan lagi pilkada, pasti akan memproduksi narasi-narasi seperti itu kan. Tapi kan perubahan-perubahan yang signifikan, yang kasat mata, yang kita lihat cuman ya infrastruktur apa semua, ya kan. Tapi sumber daya manusianya ini mau dibenahi seperti apa ini supaya punya kualitas hidup yang bagus ini. Narasi yang ada kan di Indonesia kan bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bagaimana mengatasi soal pengangguran, bagaimana punya akses kesehatan. Orang lain, negara-negara maju udah bicara kualitas hidup, bagaimana tingkat kebahagiaan, tingkat kesenangan, ya udah bicara soal kualitas hidup. Nah, kita hal-hal yang mendasar dulu belum terselesaikan. Tapi lagi-lagi kalau bicara soal begini, soal program, apalagi peningkatan kualitas guru ataupun kemudian nanti memberikan akses yang mudah kepada semua masyarakat, itu kan bicara soal anggaran, Bang. Ya, anggaran kita cukup gede, Bu. 20% dari APBN. Belum lagi 20% APBN, 20% dari APBD. APBD juga kan dialokasikan 20%-nya untuk pendidikan. Itu amanah konstitusi kan. 20% itu gede. Berapa triliun itu? 600-an. Kayaknya ya, 600-an triliun ya. Alokasi pendidikan, pendidikan kita untuk tahun ini atau tahun depan juga naik. Karena seiring kan berarti hitungannya dari apa dong kalau pertumbuhan ekonomi kita. Kalau ya soal
Ya menurutku negara udah harus perlu konsentrasi untuk membenahi pendidikan kita ini. Berarti kurang konsentrasi. Kurang fokus, kurang konsentrasi kulihat. Ya betul-betul konsentrasi ya, mulai ditata ya dari tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA, terus bagaimana perguruan tingginya, terus apa persoalan di perguruan tinggi, soal bagaimana aksesnya nanti di dunia kerja seperti apa. Narasinya kan emang narasi-narasi besar ada, narasi-narasi besar memang ada soal pengintegrasian itu kan. Tapi praktisnya kan kita lihat, apalagi pertumbuhan manusia Indonesia ini kan tiap tahun mengalami peningkatan juga, Bung. Persaingannya udah makin kompleks ini kan. Belum lagi sekarang di dunia kerjanya tenaga kerja asing juga kan nyerbu Indonesia seiring dengan kemajuan proses industrialisasi atau apa ini diksi yang digunakan oleh negara sekarang hilirisasi. Ya tenaga-tenaga asingnya kan cukup banyak juga di Indonesia, padahal sarjana tambang kita masih kekurangan lapangan pekerjaan. Tuh, katanya kan narasinya sumber daya manusia kita belum mampu mengelola. Wah, ini bangsa yang besar, Bu. Iya kan, sejak zaman kerajaan kita udah punya peradaban sendiri, Pak. Iya gak? Bangsa kita gede, kurang apa sarjana kita? Profesor, doktor, mana-mana tuh. Iya kan? Yang kuliah di luar negeri, yang lewat beasiswa LPDP. Ketika mereka lulus mau pulang ke Indonesia juga bingung, nggak mau mereka. Kenapa? Mau kerja apa? Di Indonesia. Kenapa mereka nggak dibukain karpet itu? Kalau soal narasi yang digunakan oleh beberapa elit politik kita bahwa soal Indonesia ini belum mampu untuk itu, alih fungsi teknologinya kita belum mampu. Alih fungsi, itu Bung, kan tinggal bikin konsensus antara negara, pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk bagaimana melatih tenaga-tenaga kerja Indonesia ini untuk bisa mengoperasikan teknologi itu. Dan kupikir sekarang perkembangannya udah cukup signifikan. Sarjana tambang kita hebat-hebat kok di Indonesia ini. Mau eksplorasi, mau geologi, mau apa, metalurgi dan sebagainya hebat-hebat kok. Soal teknologi itu udah, wah, kebetulan saya anak tambang kan, soal software apa semua. Hebat kok, mereka nggak kalah-kalah juga. Hebatnya sarjana kan untuk apa namanya teknologi kita juga bagus-bagus. Wah, bagus-bagus kok sekarang, luar biasa kok. Bahkan sampai hacker aja kita juga. Wah, hacker lebih hebat lagi. Malah lagi medsos ini kan. Kayak timnas aja kalau dihajar. Tapi memang dulu kan udah diproyeksikan juga sama siapa ini? Soekarno, terus Hatta meletakkan fondasi pasal 33 itu kan. Itu kan sangat-sangat luar biasa menurut founding father kita ini ya. Soekarno, Hatta, malah dulu ada kata-kata Soekarno bahwa biarkanlah kekayaan alamku itu tetap berada di dalam tanah sampai anak-anak Indonesia bisa menggalinya. Oke. Pernah dengar kalimat itu nggak? Iya. Itu kan sebenarnya semangatnya luar biasa itu. Daripada asing, ya, perusahaan-perusahaan, taruhlah perusahaan-perusahaan swasta meskipun bersituasi nasional, tapi kan ditopang juga dana-dana moneter dari asing misalkan mengelola itu, sebenarnya nggak jadi soal. Tapi kan bagaimana juga dia berkontribusi untuk bisa meningkatkan kualitas SDM kita. Oke. Iya kan? Misalnya Indonesia ini sekarang sumber daya alam seperti nikel, itu kan cadangan nikel dunia itu Indonesia itu sangat besar juga. Itu tersebar di 3 provinsi, Bung. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, sama Maluku Utara. Tapi coba lihat tingkat kemiskinan di 3 daerah itu. Coba lihat pendidikannya 3 daerah itu. Jadi kalau kita bicara pendidikan, ternyata impact-nya luas sekali. Ya, luas sekali. Luas sekali. Sangat luas, Bung. Tapi makin tinggi pendidikan, ya makin tinggi pendidikan seseorang itu juga pasti akan linear lah dengan kehidupannya ke depan kan. Meskipun sekarang ini kan eranya dombanya gini, yang penting punya basically atau skill atau keilmuan tertentu kan bisa aja dia meskipun nggak sarjana misalnya. Tapi kan ruang-ruang itu tinggal lihat aja statistiknya dari 1.000 orang berapa orang yang begitu. Yang begitu. Sama orang yang lulusan sarjana yang sampai ke 5-10 orang. Enggak juga. Apalagi kayak di Indonesia ini. Berarti kalau aku bisa tarik kesimpulan tadi, mulai dari hulu sampai hilir, dari kebijakan, gitu kan. Terus kemudian soal
biaya pendidikan, kualitas Pendidikan. kualitas dari apa namanya kebijakan, apa sistemnya yang berubah-berubah terus setiap tahun, mahalnya tadi biaya, sampai kemudian setelah selesai dia lulus pun nggak diberikan akses untuk, bahkan yang bagus pun yang sudah berkarya nggak diambil juga gitu. Betul. Punya IPK 4,0 nggak jadi jaminan karena dia belum punya pengalaman kerja di perusahaan misalnya. Karena sekarang kayak di perusahaan-perusahaan itu fresh graduate itu kan sangat susah itu untuk cari pekerjaan, ya kan? Kebanyakan cari yang berpengalaman 2-3 tahun, udah 2-3 tahun. Apalagi dunia pertambangan misal atau dunia kerja yang industri ya, pasti cari yang pengalaman. Kalau enggak cari anak SMK apa semua kan. Ya, yang S1 agak susah, ini perlu diperhatikan. Yang bisa juga dibayar lebih murah kan daripada. Oh iya, gajinya lebih murah lah dibandingkan sarjana misalnya. Sarjana kan gengsinya tinggi tapi susah cari lapangan kerjaan. Berarti di momen ini nih tanggal 2 Mei ini harus kita betul-betul sampaikan ya. Iya, misal betul. Di Indonesia situasi pendidikan kita itu masih bermasalah gitu. Masih sangat-sangat bermasalah. Bermasalah. Mungkin banyak yang nggak sadar karena dalam konteks hari ini sudah mampu menikmati semua fasilitas gitu kan. Misal akses internet sudah dapat, akses dia untuk ya bagi sekolah negara dia masih. daerah-daerah ini ya, daerah tertentu ya. Tapi kalau Indonesia Timur sana masih internet apa sangat susah, masih susah. Masih panjat pohon cari jaringan itu atau cari bukit yang lebih tinggi, dataran yang lebih tinggi ya. Ya karena memang kenapa aku bilang seperti itu, bahkan kawan-kawan mungkin yang hari ini di perguruan tinggi pun nggak banyak yang tahu bahwa pendidikan kita ini seperti yang Bung sampaikan tadi, memang masih ada banyak persoalan dan perlu dievaluasi dan harus dibenerin gitu. Betul. Belum lagi misalkan sekarang Bung, ada isu-isu terbaru ini. Angka bunuh diri mahasiswa itu kan udah sangat tinggi, angka bunuh dirinya. Belum lagi soal kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Jadi persoalan ini. Beberapa pelecehan seksual yang dilakukan oleh pejabat-pejabat rektorat misalnya, birokrasi kampus misalkan. Apalagi belum sesama mahasiswa dan sebagainya. Ini potret real dunia pendidikan kita. Potret real dunia pendidikan kita. Yang itu yang perlu untuk diselesaikan. Untuk bisa bagaimana pemerintah bisa mengintervensi kebijakan. Berarti nanti ini pemerintah baru nih, ini yang harus jadi PR juga nih, harus betul-betul serius nanti. Yang kemarin sudah ditetapkan KPU, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini harus fokus juga bicara soal pendidikan, apalagi kita ngejar Indonesia Emas 2045. Dan memang kemarin saya lihat banyak juga pemilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu Gen Z. Milenial Gen Z, dan kebenaran Prabowo Gibran ini kan kalau milenial Gen Z. Meskipun punya program ya yang kita bahas beberapa kesempatan lalu, beberapa program dari Prabowo Gibran, salah satunya itu soal sekolah unggulan kan. Menurutku sebelum meletakkan program baru, ini harus persoalan-persoalan mendasar tadi yang di dalam dunia pendidikan ini, menurutku lebih bagusnya untuk dibuat analisis, kemudian bagaimana mengintervensi kebijakan atau membuat kebijakan untuk bisa menyelesaikan persoalan mendasar itu. Baru muncullah misalnya program-program unggulan soal sekolah unggulan misalkan ya kan, akan dibangun di masing-masing kabupaten, kota. Terus bagaimana mendorong kesejahteraan bagi tenaga pengajar, tenaga didik. Terus program-program Pak Prabowo Mas Gibran ini termasuk untuk membuka fakultas-fakultas kedokteran, ya kan, di beberapa daerah yang belum ada fakultas kedokterannya gitu. Terus bagaimana bisa mendorong agar lulusan-lulusan kedokteran itu diperbanyak. Nah, ini kan yang kita diskusikan sebenarnya. Persoalannya apa? Satu, keterbatasan akses. Yang kedua, soal biaya tadi yang cukup mahal, ya kan? Orang misalkan mau kuliah kedokteran itu
biaya masuk awalnya aja tuh udah ngeri. Jadi selesaikan dulu, evaluasi dulu. Evaluasi secara besar-besaran. Ya, soal sistem pendidikannya, terus kemudian kita kasih fondasinya. Fondasinya, jadi jangan ganti menteri, nanti ganti lagi kebijakan. Gitu. Kurikulumnya ganti lagi, ya kan? Kemarin yang dipersoalkan soal apa? Soal kostum, apa itu? Soal pakaian seragam dan sebagainya. Itu kan persoalan apa ya? Evaluasi dulu, selesaikan fondasinya, biaya, akses, orientasinya semua, sampai kemudian mungkin aturan yang memang baku untuk ini untuk menuju 2045 ini loh. Arahnya gitu. Jadi jangka panjang gitu kan. Apalagi ngajak elemen nih misalnya, mau pendidikanmu mana tuh? Nah, itu lebih bagus lagi. Karena kita udah menganalisis persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan kan. Kan akan jauh lebih bagus lagi. Soalnya kan tim pakarnya Pak Prabowo Gibran kan luar biasa juga, ya kan. Nah, maksudku libatkan juga yang memang merasakan gitu. Iya, harus dilibatin semua. Milenial, Gen Z. Harus melibatkan semua kelompok. Karena membangun bangsa ini kan nggak butuh satu kelompok. Ya, semua kelompok harus saling bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini. Iya, Bung. Yang perlu dibenahi itu ya pendidikannya, perlu dibenahi. Ya nggak? Betul itu. Aku sepakat sih kalau semisal kemudian pendidikan ini harus jadi fokus dalam pemerintah ke depan, entah nanti 5 tahun, 10 tahun atau selanjutnya itu harus menjadi fokus juga. Betul. Karena kita mau lepas dari kemiskinan itu kan untuk mengakses pekerjaan yang lebih layak. Ekonomi itu butuh pendidikan gitu. Kalau misal petani kita yang mungkin hari ini di bawah kata sejahtera, kemudian anaknya mau sekolah susah, nggak bisa akses, nanti kemudian anaknya jadi petani juga kan, ngikutin dia. Jadi ya gitu. Kalau jadi petani tapi bisa meninggal produksi, oke. Karena tenaga petani kita kan hari ini kan jadi persoalan juga kan. Makanya adalah kebijakan petani milenial yang nggak jelas itu kan. Apa ya petani milenial apa aja yang digarap dan sebagainya kan. Nah, soal akses itu kan solusinya misalkan kuota beasiswa. Yang kuota beasiswa ini perbesar aja. Ya, diperbanyak aja kuota beasiswa ini. Apalagi misalnya beasiswanya misalnya taruh fakultas kedokteran, iya kan? Kan lebih bagus. Anak-anak petani yang nggak punya, anak-anak buruh, anak-anak nelayan yang susah mengakses pendidikan di jurusan tertentu, misalkan dengan adanya beasiswa ini bisa. Beasiswa kita itu udah lumayan banyak, Bung. Ada bidik misi, ada LPDP, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa apa. Tapi kan transparansi yang dapat beasiswa itu juga perlu itu jadi persoalan juga ya, transparansi. Jangan dihegemoni satu kelompok ya, satu kekuatan saja. Tapi bagaimana dilihat, diprioritaskan misalkan bagi mereka yang secara ekonomi memang tidak mampu, supaya bisa setidaknya di keluarganya pas-pasan tapi punya anak sarjana, terus punya pekerjaan yang layak, kan bisa juga meningkatkan kualitas hidup keluarga tersebut. Ya ini pemirsa, kita di momen ini kayaknya memang harus menarasikan soal evaluasi. Evaluasi kemudian pendidikan supaya kita lebih baik untuk Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Thank you, Bung, diskusinya. Terakhir closing statementnya, silakan. Untuk menuju Indonesia Emas, dari beberapa persoalan yang tantangan persoalan yang akan kita hadapi, salah satu soal perkembangan teknologi sekarang, terus soal bonus demografi, dan soal sumber daya manusianya, mempersiapkan soal SDM-nya. Langkah yang harus kita benahi secara mendasar adalah soal pendidikan ini. Pendidikan harus kita benahi dan menjadi fokus konsentrasi pemerintah ke depannya, apalagi persoalan yang mendasar di sektor pendidikan ini memang harus diselesaikan, karena kemajuan suatu bangsa atau negara itu kan tergantung dari kemajuan pendidikannya. Tergantung kemajuan pendidikannya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan Pak Prabowo sama Mas Gibran ini mendengar lah, supaya kebijakannya diakomodir semua. Elemennya dipanggil kan. Wah, kalau dipanggil lah sih, kita udah punya konsepsi kan. Oke, thank you sekali lagi diskusinya, Bung. Terima kasih. Ini nanti kita sering diskusi lagi dengan tema selanjutnya. Baik, pemirsa setia Gema Pos, berikut diskusi kita dengan Bung Asrul. Jangan lupa nantikan
video kita selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.